asal mula negara. Teori perjanjian masyarakat atau teori kontrak sosial menganggap perjanjian sebagai dasar negara dari masyarakat. Persetujuan itu dapat dinyatakan secara tegas atau dianggap telah diberikan secara diam-diam. Teori perjanjian masyarakat terbukti dapat mempengaruhi pemikiran politik di dunia Eropa sejak abad pertengahan sampai ke zaman Renaissance dan terus sampai abad 18. Teori-teori perjanjian masyarakat didasarkan atas paham bahwa kehidupan manusia dipisahkan dalam dua zaman, yakni zaman sebelum manusia bernegara dan zaman sesudah manusia memasuki hidup bernegara, atau zaman disebut dengan Malemet sebagai Statelosen, Justan, dan State Justan. Teori ketuhanan. Doktrin ketuhanan ini memperoleh bentuk yang sempurna dalam tulisan sarjana Eropa. Di abad pertengahan menggunakan teori ini untuk membenarkan kekuasaan raja yang mutlak. Kaum monark, yaitu mereka yang berpendapat bahwa raja yang berkuasa secara tirai dapat diturunkan dari mahkotanya. Teori ketuhanan terbagi dalam dua bagian, yaitu teori ketuhanan langsung. 2. Teori ketuhanan tidak langsung. Teori ketuhanan langsung adalah untuk menunjukkan bahwa yang berkuasa dalam negara itu adalah langsung Tuhan. Adanya negara di dunia ini adalah atas kehendak Tuhan dan yang memerintah Tuhan. Teori teokrasi yang tidak langsung adalah manakala bukan Tuhan sendiri yang memerintahkan, melainkan raja atas nama Tuhan. Selanjutnya, teori kekuatan. Dalam teori kekuatan negara, yang pertama adalah hasil dominasi dari kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Negara dilahirkan karena pertarungan kekuatan, dan hanya yang keluar berbagai pemenang adalah pembentukan negara itu. Menurut Hobbes, syarat untuk menjadi raja adalah orang yang fisiknya kuat melebihi lainnya agar dapat mengatasi segala kekacauan yang timbul dalam masyarakat. Menurut Marx, teori kekuasaan ekonomi menganggap bahwa negara itu merupakan alat kekuasaan bagi golongan manusia di dalam masyarakat untuk menindas golongan lainnya guna mencapai tujuan, sebab negara adalah alat kekuasaan. Doktrin merupakan hasil analisis antroposologis dari pertumbuhan suku-suku bangsa di masa lampau, terutama suku-suku bangsa yang masih primitif. Teori patriarka. Dalam teori patriarka digambarkan bahwa ayahlah yang berkuasa dalam keluarga. Itu dan garis keturunan ditarik dari pihak ayah. Keluarga berkembang baik dan terjadilah beberapa keluarga yang sempurna dipimpin oleh ayah. Kepala keluarga itu. Kepala suku merupakan primitus inter pares sampai saat dibentuk semacam pemerintahan yang desentralisasi. Negara adalah perkelompokan beberapa suku. Teori organis. Negara dianggap atau dibersamakan dengan makhluk hidup, manusia atau binatang. Individu yang merupakan komponen-komponen negara yang dianggap sebagai sel-sel dari makhluk hidup itu. Nicholas Lecusa mengemukakan bahwa kehidupan korporal dari negara dapat disamakan dengan anatomi makhluk hidup, yakni bahwa pemerintah dapat disamakan sebagai tulang berulang manusia, undang-undang sebagai wadah saraf, raja sebagai kepala, dan para individu sebagai daging makhluk hidup. Selanjutnya, teori patrimonial. Oleh karena raja mempunyai hak milik terhadap daerahnya, maka semua penduduk di daerah itu harus tunduk kepadanya. Negara pada abad pertengahan di mana hak pemerintah dan menguasai timbul dari pemberian tanah. Jika perang sudah selesai dengan kemenangan si raja, maka sebagai tanda jasa para bangsawan yang ikut membela dan membentuk pendapat sebidang tanah sebagai hadiah. Pemberian tanah itu kepada mereka mendapatkan hak untuk memerintah terhadap semua yang di atas tanah itu. Teori alamiah. Yang mengemukakan teori ini adalah Aristoteles. Menurut negara adalah ciptaan alam. Manusia pertama adalah makhluk politik dan baru kemudian makhluk sosial. Maka manusia ditakdirkan untuk hidup bernegara. Negara adalah organisasi rasional dan etis yang mengemukakan manusia mencapai tujuan dalam hidupnya untuk mencapai yang baik dan adil. Aristoteles melihat tujuan dan raison d'être. Selanjutnya, teori yang terakhir yaitu teori historis. Teori ini menjelaskan bahwa lembaga-lembaga sosial tidak dibuat tapi tumbuh secara evolusioner sesuai dengan kebutuhan manusia. Lembaga tersebut tidak luput dari pengaruh tempat, waktu, dan tuntutan zaman. B. Pandangan pemikiran Islam. Menurut Ibnu Abi Rabi'ah, bahwa manusia tidak mungkin dapat mencukupi kebutuhan alaminya sendiri tanpa bantuan orang lain.
sehingga mereka saling memerlukan. Dari proses itulah maka timbul kota-kota. Menurut Al-Farabi, manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial yang mempunyai kecenderungan alami untuk masyarakat, karena tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri tanpa bantuan atau kerjasama dengan pihak lain. Selanjutnya, Al-Mawardi. Menurut Mawardi, perbedaan bakat, pembawaan dan kemampuan antara manusia lah yang mendorong bagi mereka untuk saling membantu. Karena kelemahan manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan sendiri, maka semua manusia itu mendorong untuk bersatu dan akhirnya sepakat untuk mendirikan negara. Imam Ghazali berpendapat bahwa manusia itu makhluk sosial. Faktor yang menyebabkan manusia tidak dapat berdiri sendiri yaitu kebutuhan akan keturunan demi kelangsungan hidup umat. Hal ini untuk melalui pergaulan laki-laki dan perempuan, saling membantu dalam penyediaan bahan makanan, pakaian, dan pendidikan anak. Yang terakhir adalah Ibnu Khaldun. Organisasi kemasyarakatan merupakan suatu keharusan bagi hidup manusia. Manusia hidup perlu makanan untuk aman. Dia harus bisa membela diri dari makhluk hidup lainnya. Maka, kedua faktor tersebutlah mengapa organisasi kemasyarakatan merupakan suatu keharusan bagi hidup manusia. Sekian dari video saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.